Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyarul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tak lupa pula pada kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perbuatan, yaitu dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kita berpuasa, kemudian kita melaksanakan sunnah-sunnah yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seperti sholat duha, sholat tahajud. Yang mana dalam rangka sholat tahajud Allah lah yang sendiri turun untuk melihat hambanya. Siapa apabila seorang hamba bangun di sepertiga malam lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan dikabulkan. Apabila seseorang hamba bangun di sepertiga malam kemudian sholat, maka Allah terima sholatnya. Masyarul muslimin jami'in rahmat Allah. Allah sendiri yang turun ke bumi untuk melihat umatnya di sepertiga malam. Maka masyarul muslimin jami'in rahmat Allah, tak lupa bila mari kita ucapkan syukur kita sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur kita dalam bentuk perbuatan seperti berikut yang telah saya sampaikan tadi, yaitu dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan tak lupa pula, marilah kita ucapkan salawat beriringan salam, marilah kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang bersalawat kepada beliau, kita termasuk umat yang senantiasa beristiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin jamaah rahmatullah. Maka kita sebagai hamba Allah, sebagai orang muslimin, harus senantiasa berhusnudzon kepada seseorang, baik kepada seseorang maupun kepada Allah yang menciptakan kita. Kita harus baik berhusnudzon. Maka apabila seseorang yang sering berhusnudzon, mudah berhusnudzon kepada seseorang, maka hidupnya bahagia, tidak ada kegelisahan di hidupannya. Yang mana Allah saja yang menciptakan kita berhusnudzon kepada kita. Kita yang berbuat maksiat di malam hari, di tempat gelap, terkunci, apapun kita berbuat maksiat di situ, Allah melihat kita. Tetapi apa kata Allah? Ada malaikat yang ingin mencatat keburukan kita. Tetapi kata Allah, wahai malaikat, jangan kamu catat dulu. Mungkin besok dia akan bertobat. Masya Allah, begitu berhusnudzonnya Allah kepada hambanya, yang dengan jelas hambanya berbuat maksiat di malam hari, di tempat yang sepi. Terkadang kita manusia tidak memiliki rasa malu kepada Allah. Allah yang melihat kita di tempat kegelapan, walau kita berada dimanapun, Allah tetap melihat. Tetapi kita malu kepada manusia. Kita tidak ingin keburukan kita terlihat oleh manusia. Aib kita tidak boleh terlihat oleh manusia. Tetapi kita sendiri yang membuka aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tetap berhusnudzon kepada kita. Allahu Akbar. Allah sangat baik kepada hambanya. Malaikat yang ingin mencatat keburukan kita di malam hari saat kita berbuat maksiat, Allah pun berkata,
Jangan dulu wahai malaikat. Mungkin besok hambaku ini akan bertobat. Masya Allah. Masyaallah muslimin jamaah dirahmati Allah. Masihkah kita ingin menunda tobat-tobat kita? Maka ingat masyaallah muslimin jamaah dirahmati Allah. Allah lebih menyukai hamba yang senantiasa menyucikan diri, senantiasa bertobat, daripada seseorang yang alim kemudian menyombongkan diri. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Bukankah Allah telah memerintahkan kita agar kita menyembah hanya kepada Allah? Rasa takut kita hanya kepada Allah. Tetapi mengapa kebanyakan manusia berbuat maksiat tetapi tidak melihat, tidak meyakini bahwa Allah telah melihat dia? Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Allah lah yang melihat kita saat kita berada di kegelapan manapun. Allah yang melihat kita. Maka masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati Allah, Allah lebih menyukai orang-orang yang bertobat daripada orang yang so alim, orang yang alim kemudian menyombongkan diri. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Maka apa yang dibenci oleh setan? Setan sangat benci kepada kita. Maka setan sangat takut apabila kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak takut apabila kita meninggalkan sholat, kita berbuat maksiat, kita membaca Al-Quran. Setan tidak takut. Yang setan takuti ialah kita yang bertobat kepada Allah setiap hari. Setiap saat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang manusia saja enggan untuk bertobat. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja beristighfar 100 kali sehari. Beliau Rasul, surga jaminannya. Kita surga sudah tidak jelas, Rasul bukan, Masya Allah sekali. Tapi kita enggan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu lupa, kadang terlalaikan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Maka pada kesempatan kali ini Al-Fakir untuk mengajak kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di hari kemarin, di hari sebelum kita mengenal ilmu. Maka masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati Allah, saya sendiri mengakui sangat banyak dosa saya. Maka masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati Allah, sahabat Nabi Utsman bin Affan digambarkan api neraka, digambarkan neraka, dia biasa-biasa saja. Tetapi saat digambarkan siksa kubur, Utsman bin Affan tidak tidur 3 hari 3 malam. Mengapa? Karena dasarnya siksa kubur bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Maka mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita sebagai umat Rasulullah SAW harus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita
pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.